Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, Bapak Purnawirawan Hari Sumaryanto MPD. Karena jahitan Purnawirawan TNI, banyak yang kecelik dikira mantan komandan apa gitu. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Siman yang hari ini dihadiri oleh Ustaz Muhammad Khalil, Sekretaris PJM Siman, Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Rono Wijayan, Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Siman, Mas Miftahur Rahman, yang juga Kepala MI Muhammadiyah prestisius, berprestasi dan religius. Kauman apa beton ini? Beton di Kauman. Rois Al-Madrasah Al-Bidaiyah Al-Muhammadiyah Asyamuliyah SDMT Mas Zainal ya, Zainal Abidin. Bapak Ibu, para asatid, ustadzat yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya doakan, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di aula SDMT ini untuk bersama-sama melaksanakan pembukaan musyawarah kerja SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo, tentu kami mengaturkan selamat dan sukses sekaligus apresiasi bahwa SDMT hari ini menggelar muskernya. Ada yang menyebut musker, tapi kalau di SMA Muhipo itu raker, apapun namanya, tapi ini bagian dari kegiatan lembaga pendidikan yang mudah-mudahan tidak menjadi rutinitas walaupun dilaksanakan secara rutin. Bapak Ibu sekalian, karena kita bergerak di bidang pendidikan, maka ayat yang dibaca tadi, yang ditilawahkan tadi di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah, surat pertama dari juz ke-28. Betul ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saya ingin menyampaikan penjelasannya agar ketika ayat ini dibacakan Bapak Ibu tahulah gambarannya begitu. Karena ayat-ayat ini sering dibaca pada momen-momen pertemuan yang di situ ada konten ilmu pengetahuan. Ayat ini menggunakan kata majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalis.
Asbabun nuzulnya ayat ini adalah berkenaan dengan di majelis Rasulullah SAW. Kemudian datang orang Badui itu orang pedalaman yang kalau di YouTube biasanya mereka hidupnya nomaden, tapi terkadang mereka juga orang kaya-kaya, tapi hidup sangat dekat dengan alam semesta ini. Mereka ternyata juga banyak punya tanah yang subur, kemudian artinya jangan dibayangkan bahwa Arab itu semuanya watu dan pasir. Tapi juga ada lembah-lembah tertentu itu ternyata juga subur, lalu juga ada mata airnya yang sangat jernih. Badui, nah orang Badui itu datang, karena Badui datang, kemudian orang-orang yang di majelis Nabi itu tidak bergerak. Artinya tempat duduknya itu tidak berubah. Sehingga orang yang baru datang itu tidak mendapatkan peluang untuk duduk. Kemudian turunlah ayat ini, idza qila lakum tafassahu, kalau dikatakan kepadamu saling melonggarlah, maka longgarkanlah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Menariknya, ayat ini menggunakan majalis. Majalis, siapa yang guru bahasa Arab? Lebih baik tidak mengaku. Timbangannya kedowo-dowo. Duduk dalam bahasa Arab itu bisa menggunakan jalasa, yajlisu, jalsatan wa julusan, ada menggunakan kata qa'ada ya'udu qu'udan. Maka lahirlah dari qa'ada itu kata-kata maq'ad. Kemudian diindonesiakan, maq'ad itu menjadi dingklek. Ya, berkaki 4 tapi tanpa sandaran, dan biasanya dingklek itu panjang atau kecil. Dingklek di pawon, di dapur itu kan dingklek, bukan kursi karena tidak ada sandarannya. Ya, makanya para pejabat itu bukan rayaan dingklek, tapi rayaan kursi, karena rata-rata kursinya itu, dingkleknya itu ada sandarannya. Begitu. Nah, makaat kemudian dihatikan dengan bangku panjang itu ya. Di surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ini menggunakan kata jasa. Bedanya apa? Kalau saya berdiri, kemudian saya duduk, itu secara umum guru bahasa Arab pasti menyebut jalasa. Sehingga yang melatih santri-santri itu, yang menggunakan bahasa itu mesti ijlis atau julusan. Sebetulnya salah itu. Yang betul qa'ud atau qu'udan. Tetapi tidak begitu penting ini untuk disampaikan ke anak-anak, karena hafal jala saya wis untung. Tetapi gurunya kan tidak boleh kacek usap dengan muridnya, kan begitu. Nah, jadi kalau posisi dari berdiri kemudian duduk itu menggunakan qa'ada ya'udu qu'udan. Nah, sedangkan kalau dari posisi telentang, kemudian duduk, itu loh yang disebut dengan jalasa. Jadi duduk itu tadinya telentang, kemudian duduk. Nah, itu jalasa. Artinya apa? Kalau qa'ada itu dari posisi tinggi, karena duduk kemudian dia menjadi lebih rendah. Kalau jalasa dari telentang itu kan rendah, karena jalasa lalu tinggi. Maknanya apa? Pastikan bahwa majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim yang Bapak Ibu hadiri itu bisa meningkatkan posisi Bapak Ibu dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Harus meningkat apanya? Knowledge, skill, dan attitude. Knowledge-nya harus bertambah, pengetahuannya harus bertambah, kemudian skill-nya harus bertambah, dan yang lebih penting adalah attitude. Nah, Bapak Ibu itu kan punya tugas pedagogi. Ya, karena apa? Berbeda dengan saya. Kalau saya sempat punya profesi, pekerjaan saya sebut dengan andragogi. Tapi salah-salah narasumber tidak punya materi ya Anda grogi. Bukan andragogi, tapi Anda grogi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, karena idza qila lakum tafassahu, maka ini koheren dengan sambungan ayat berikutnya.
yarfa'illahul labun, itu kan meningkat. Dan itulah konsistensi Al-Quran dan konsistensi hadis dengan penggunaan bahasa Arab itu. Jadi saya kadang membaca hadis sangat-sangat koheren. Jangankan hadis, kitab-kitab berbahasa Arab yang disusun oleh orang-orang Arab itu rata-rata juga konsisten. Makanya saya sering menyebut untuk saudara-saudara yang guru bahasa Arab, mengajarkan bahasa asing, Arabkah, Inggriskah, apapun, itu bukan menerjemahkan bahasa kita ke bahasa asing itu, tetapi kita menirukan pemilik bahasa itu menggunakan bahasanya. Saya dulu ketika mengabdi di pesantren, murid saya kalau tidak masuk kan harus izin pakai surat, pakai bahasa Arab. Unine ngene kok antara kalimatnya itu. Ayohal ustad, ana innani hadzal yaum la astati an adkhal fasla istamir munir ana hadzal yaum ghairul ladid. Istamir munir itu apa? Terus terang. Terus terang hari ini ana ghairul ladid. Hari ini saya tidak enak badan. Badannya tidak enak. Itu menggunakan ghairu ladid. Tapi itu kan tidak mengapa karena memang mereka pada tahap belajar. Ya, khotok-khotok qalil lah baksa. Salah-salah sedikit rapopo kan gitu ya. Ada kisah di sebuah kamar hotel jamaah haji, itu lampunya tidak menyala karena harus menggunakan kartu itu kan yang dimasukkan itu, belum ditempelkan tapi dimasukkan. Kemudian karena dia diganti dengan kertas yang begitu lembek sehingga kertasnya itu tidak bisa masuk. Apa dia bilang? Dia cari manajer hotel itu, penjaga hotel, dia bilang, Mister, the lamp in my room is inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata setelah diparani itu, oh alah, the lamp is dead. Jadi lampunya mati tapi penyebutan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bagi orang Arab, orang yang haji, umroh, kemudian wafat di sana, itu ucapannya alhamdulillah. Bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Mati syahid. Sehingga kalau orang sedang menunaikan haji itu ya cukup dengan kain ihramnya itu. Karena dianggap mati syahid. Tapi ketika saya melaksanakan ibadah haji, ada anggota rombongan saya, Mbah Sugito namanya, meninggal. Masa saya mau bilang ke Mbah Sugito Putri, Mbah Putri alhamdulillah. Aku ya malah bingung, iki innalillahi apa? Anda. Tapi saya sangat hati-hati, saya belum matur Mbah Putri ternyata sudah Pak Sabrudin, kula pun siam, Mbah Kung toh gitu. Karena beliau memang dari Arafah begitu datang Mina langsung masuk ke rumah sakit di sana. Nah, ya itu sedikit kelakar saja. Tapi artinya Bapak Ibu kan ada pelajaran bahasa Arab toh ya. Di SD kita diajarkan toh. Kalau memang tidak tahu pasti bahasa Arabnya, ojo bonek. Cari sampai ngerti gitu loh. Ya. Ojo menerjemahkan. Itu nanti malah enggak karu-karuan. Karena tugas guru asing, bahasa asing itu adalah menirukan bagaimana pemilik bahasa itu menggunakan. Dan saya sering tanya kok kepada guru bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya peletakan batu pertama itu apa? Dia bonek kelihatannya. Lah kok putting the first stone iki apa iki? Putting the first stone. Oh metu putingnya bareng. Ternyata ini kan sudah lazim. Apa tuh bahasa Inggrisnya peletakan batu pertama? Nah, breaking ground. Saya tanya lagi, lu kalau baiti janati bahasa Inggrisnya, oh my house is my paradise, oh kui Inggris Rono Wijayan. Apa tuh bahasanya baiti janati itu? Ada yang tahu?
home sweet home. Loh kan ada. Itu kalau diterjemahkan apa adanya ya baiti jannati. My house is my paradise. Tapi orang Inggris nggak mau pakai itu. Mbah tinemu nalar apa orang nggak mau mereka disalahkan. Wong terima kasih ini mesti ini kan ya same. Thank you sir, same. Masa ya gitu? Oh nyatanya thank you jawabnya apa? You are welcome. Kok malah Anda selamat datang? Jadi sekali lagi kaitan dengan yarfa itu, Bapak Ibu, pastikan pelajaran agama yang Bapak Ibu ajarkan adalah bisa dipertanggungjawabkan ya secara struktur agama Islam. Berarti kalau kita mutlak semuanya coba dibaca berulang-ulang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Bahwa gerakan Muhammadiyah berbasis Al-Quran, Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa agama Islam. Berarti di situ cara memahami Al-Quran tidak tekstual, juga tidak semata-mata rasional, tapi harus dikontekkan. Konteksnya apa? Sehingga anak-anak terbiasa berpikir secara komprehensif. Pelajaran umum, misalnya yang terkait dengan sains, harus bisa dipertanggungjawabkan secara sains. Ora sah mulang sing aneh-aneh. Ada ungkapan yang menarik, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaibi. Orang yang berbicara di luar bidangnya atau yang dia tidak menguasai bidangnya mesti aneh-aneh. Jadi kalau persekolahan kita Muhammadiyah itu ya agama itu ya basisnya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau itu terkait dengan sains, apakah sains itu eksak maupun sosial, ya harus bisa ditanggungjawabkan sesuai dengan kurikulum. Itu namanya bertanggung jawab. Kemudian pastikan pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu bisa menaikkan knowledge, skill, dan attitude. Nah, attitude itu coba itu bisa menjadi ikon kita. Tadi salah satunya adalah bersalaman. Ya, bersalaman itu menarik. Dan mungkin sudah dibiasakan mulai kelas atas, kelas 4 atau kelas 5 itu, yang putri hanya bersalaman dengan ustazahnya, yang putra dengan ustaz. Kemudian coba mulai diajarkan. Begitu ada orang datang, siapapun yang datang, siswa pas di depan, menyapa tamu itu. Kemudian, what can I do for you? Wah, coba gitu. What can I do for you, sir? Wah, itu ya. Itu. Kemudian, biasakan lagi tidak, oh saya ingin ketemu ustadzah, oh ruangnya ustadzah di sana, ustadz ini di sana, tidak, tapi bapak ibu saya antar ke ruang. Itu menarik sekali kalau bisa begitu. Anak-anak. Tapi sebelum ke anak-anak, coba satpam itu. Rane wong teko peh mobile ranggai PDM towak nih ae. Nah, misalnya kan ya siapapun ya, tamu itu misalnya kan tahu siapa, kalau kemudian ke sini kemudian partnya di mana kan gitu. Kemudian yang datang jangan, oh saya ingin ketemu Pak Zainal. Oh, enggak, Bapak ruangnya Pak Zainal ten riku. Lek mboten wonten niku biasanya ten warung ngajeng. Tapi ora ya. Dimulai dari satpam, guru, kemudian naik ke anak-anak. Coba kalau nanti anak-anak kita ada tamu begitu kemudian Bapak Ibu saya antar ke ruangnya, kan hebat itu. Ya, nah oleh karena itu saran saya, karakter itu diidentifikasi dari A sampai Z tadi sudah salaman. Pastikan semuanya sudah terbiasa dengan bersalaman tadi. Sekarang kan runyam, anak-anak kita itu kalau di rumah, ya salaman sama ayah ibundanya. Tapi kan ditempelkan yang kene. Iya kan?
kan terus ditempel nang kene to. Lah mestinya kalian nama MCM kan ya ditempel di sini itu. Ini yo rasa bola-bali terus. Karena saya pernah melihat, ya Allah ada seorang karena kiai tertentu gitu, waduh sampai saya lihat itu sampai 3 kali ini itu. Umpama masih kira-kira ya 4 atau sampai 5 kata, saya kira kita tidak usah sampai ke sana. Jadi itu bisa diidentifikasi dari sekian itu, kemudian satu persatu pastikan membudaya dulu, kemudian baru berpindah ke nilai-nilai karakter yang lain. Kemudian yang berikutnya, khususnya kepada pimpinan SDNT, saran saya untuk menahan diri dulu. Karena hawane wong maju ki mesti pengen okeh, gede, kondang. Kan gitu ta? Nah, coba menahan diri dulu, betul-betul pastikan kekuatan kita. Jadi sekiranya arep mencolot kuwi gak teko, lebih baik ditahan dulu daripada engko teko ning sikile kejengklok. Ya, pastikan dulu, dan menurut saya sudah waktunya kita berbicara ke aspek ke kualitas. Saya sangat-sangat menginginkan sekolah-sekolah kita itu betul-betul keluar dari pembelajaran itu, anak-anak bisa subhanallah, Allahu Akbar setelah mereka mengalami pembelajaran. Begitu ayat-ayat Allah tertuang di dalam semut, di daun, jelaskan, masa izin ngono pertanyaannya, jelaskan jenis-jenis daun, masa ya gitu, ya waktunya lah. Kalau buat ini kan mesti ada fungsinya, termasuk hewan itu. Nah dengan begitu kan mereka akan tahu Allah meletakkan ayat-ayatnya itu di situ, sehingga innallaha la yastahi ayyadriba masalama baudatan fama fuqa. Itu pantas kalau kemudian wahyu yang terakhir itu bukan tongkat. Karena kalau wahyu terakhir tongkat, mungkin perspektifnya beda-beda. Sing ahli benda kuno kan, ini tahun berapa tongkat ini? Engko sing ahli mebel kan, wah ini mestinya pernisnya gak ngene iki. Nah, kan gitu kan. Karena tapi begitu innallaha la yastahi ayyadriba masalama ba'udun fama fuqaha, itu kan pemikiran, itu jauh lebih penting. Karena dari tengu dan yang lebih kecil Allah bisa menciptakan, bisa hidup. Terus jantungnya sepiro, livernya sepiro, parune sepiro, kan saraf-saraf seperti apa, dan sebagainya. Kami sangat-sangat berharap, sehingga disitulah Bapak Ibu bedanya sekolah awake dhewe dengan yang lain. Ya, jadi tolong misi visi Muhammadiyah dimasukkan walaupun secara struktur mungkin tidak tertulis di pelajaran yang lain, tapi kalau Bapak Ibu bisa membawa siswa-siswa kita ke sana, ya itu kan namanya hidden curriculum. Jadi kurikulum itu ada yang tertulis struktur, ada yang hidden. Nah tolonglah hiddennya itu bisa dimasukkan misi-misi persyarikatan, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, karena saya sudah ditunggu harus segera kabur. Ternyata kepala SDM itu punya talent lucu juga, tak itu punya talent lucu juga ini ya. Loh ini kan bisa modal gitu loh. Jadi modal. Baik, sekali lagi selamat, dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka dengan ini musyawarah kerja tahun pelajaran 2025-2026 dengan tema menggenggam peluang menyongsong seperempat abad gemilang, mari kita nyatakan diresmikan dengan melafadzkan bersama-sama Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan urusan kita dan memberkahi usaha kita semua. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun, al birru manittaqa, billahi fi sabilil haq, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.